Rezim Kim Jong-un mengancam Amerika Serikat, respon militer korut lebih keras, Amerika akan menyesal. Ya, rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara pada Kamis 17 November mengancam akan memberikan respon militer yang lebih keras atas upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadiran pasukannya di kawasan semenanjung Korea. Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Son-hui mengancam pertemuan puncak trilateral baru-baru ini antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, di mana para pemimpin mengkritik uji coba rudal Pyongyang dan menjanjikan kerjasama keamanan yang lebih besar. Pyongyang telah menguji banyak rudal di tahun ini, termasuk kemungkinan rudal balistik antar benua yang gagal dan telah menembakkan ratusan peluru artileri ke laut baru-baru ini. Hal itu dilakukan ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan perang gabungan, beberapa di antaranya melibatkan Jepang. Pada hari Kamis, militer Korea Selatan melaporkan peluncuran rudal balistik lainnya oleh Pyongyang di lepas pantai timur Korea Utara. Pada pembicaraan trilateral, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kembali tentang komitmen untuk memperkuat pencegahan yang diperluas dan membela kedua sekutu Asia itu dengan kemampuan yang penuh termasuk senjata nuklir. Chow mengatakan latihan perang untuk agresi oleh tiga negara itu gagal mengendalikan Korea Utara, tetapi hal itu lebih membawa ancaman yang lebih serius, realistis, dan tidak terelakkan pada diri mereka sendiri. Semakin tajam Amerika Serikat pada tawaran pencegahan yang diperluas kepada sekutu-sekutunya dan semakin mereka mengintensifkan kegiatan militer yang provokatif dan menggertak, maka semakin sengit tindakan balasan militer DPRK, kata Chow dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Korut KCNA. Ya, DPRK adalah singkatan dari nama resmi untuk Korea Utara, yakni Republik Demokratik Rakyat Korea. Amerika Serikat akan sangat menyadari bahwa ini adalah perjudian yang pasti akan disesalinya, kata Chow. Ya, Amerika Serikat telah mengatakan sejak Mei bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ke-7 atau yang pertama sejak 2017, tetapi waktu sebenarnya masih belum jelas. Washington, Seoul, dan juga Tokyo mengatakan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan trilateral bahwa uji coba nuklir Pyongyang akan menimbulkan tanggapan yang kuat dan tegas. Chow mengatakan kegiatan militer Korut adalah sah dan hanya sebagai perlawanan terhadap latihan perang yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan di informasi yang terakhir, Amerika Serikat dan Ukraina apakah pecah? Zelensky mengatakan rudal Polandia ditembak Rusia. Ya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa rudal yang menghantam Polandia dan telah menewaskan 2 orang adalah rudal Rusia. Ia menegaskan dirinya yakin bahwa rudal itu bukan milik Ukraina. Saya yakin ini bukan misil kami, kata Zelensky. Saya yakin ini adalah rudal Rusia berdasarkan laporan militer kami. Komentar ini bertentangan dengan Amerika Serikat, NATO, dan Polandia sendiri. Mereka menyebut ledakan itu kemungkinan disebabkan oleh rudal pertahanan udara Ukraina. Ia pun mengatakan negerinya belum melihat bukti bahwa rudal itu milik Ukraina. Menurutnya, Ukraina pun harus menjadi bagian dari penyelidikan. Ia meminta sekutu berbagi semua data yang disimpan sehingga semua fakta bisa terlihat. Kami ingin menetapkan semua detail dan setiap fakta, itu sebabnya kami membutuhkan akses ke semua data yang dimiliki mitra kami dan lokasi ledakan, kata Zelensky dalam pidato malamnya itu. Sebelumnya mengutip dari Reuters, Rusia melakukan rentetan serangan ke kota-kota Ukraina pada Selasa. CNBC Internasional menulis sedikitnya 85 rudal yang ditembakkan Rusia. Associated Press atau AP mengutip seorang pejabat intelijen mengatakan ledakan terjadi di desa Przewodów, dan laporan menyebut rudal kemungkinan dari Rusia. Kami tahu laporan pers yang menyatakan bahwa 2 rudal Rusia telah menyerang lokasi di dalam Polandia dekat perbatasan Ukraina, kata jubir Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder.
Hal ini dikhawatirkan membuat naik ketegangan yang terjadi. Namun Polandia, NATO, dan Amerika Serikat berhati-hati dalam menyikapi laporan itu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia membantah. Mereka menyebut tuduhan ini sebagai provokasi yang disengaja untuk meningkatkan situasi. Pernyataan media dan pejabat Polandia tentang dugaan jatuhnya rudal Rusia di wilayah pemukiman Prešerov adalah provokasi yang disengaja untuk meningkatkan situasi. Kejadian tersebut membuat beberapa negara G20 yang juga tergabung dalam aliansi G7 dan NATO mengadakan rapat darurat di Bali kemarin. Negara-negara itu terdiri dari Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, ada juga Italia, Jepang, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan tidak lama setelahnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersuara soal rudal yang menghantam Polandia di Bali. Ia mengatakan informasi awal yang dimiliki menunjukkan bahwa rudal yang mendarat dan telah menewaskan 2 warga itu bukanlah berasal dari Rusia. Ada informasi awal yang membantahnya. Saya tidak ingin mengatakannya sampai kami benar-benar menyelidikinya. Jawab Biden ditayangkan di akun YouTube White House kemarin. Ya, salah satu kroni Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan negara barat ingin memulai perang dunia usai sebuah rudal ke Polandia. Insiden yang mana Ukraina dituduh meluncurkan rudal ke wilayah Polandia menunjukkan satu hal, mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, kata Medvedev di Twitternya. Mantan Presiden Rusia itu kemudian berujar, Barat bergerak lebih dekat ke perang dunia. Ya, sebuah rudal menghantam Polandia di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina pada Selasa malam waktu setempat. Imbas insiden ini, 2 orang tewas. Jubir Kementerian Luar Negeri Polandia Lukas Jasina mengatakan rudal yang jatuh di wilayahnya adalah buatan Rusia. Rudal buatan Rusia jatuh dan telah menewaskan 2 warga Republik Polandia, kata Jasina. Sesaat kemudian Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan pihaknya belum mengantongi bukti kuat soal siapa yang menembakkan rudal tersebut. Sampai saat ini kami tidak punya bukti jelas mengenai siapa yang menembakkan rudal. Penyelidikan masih berlangsung. Kemungkinan rudal itu buatan Rusia, kata Duda. Usai berita ledakan itu beredar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan belum tentu serangan tersebut dari Rusia. Senada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengatakan serangan itu tidak berhubungan dengan Rusia. Ia juga menyerukan agar investigasi dilakukan. Insiden itu menjadi sorotan karena Rusia selama ini menghindari konfrontasi langsung dengan negara anggota NATO. NATO sendiri memegang prinsip bahwa gempuran kepada salah satu anggotanya artinya serangan kepada aliansi itu secara keseluruhan. Dengan demikian mereka bisa menyerang kepada penyerang. Jika NATO merespon dengan menyerang Rusia, maka perang semakin luas dan dikhawatirkan memicu perang dunia. Sementara itu Rusia membantah dugaan serangan rudal berasal dari mereka. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut tudingan itu hanyalah provokasi untuk meningkatkan ketegangan saja.